Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja edisi Selasa 11 Januari 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual, dan yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Gina Naulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik Tribuners, Informasi pertama datang dari Kota Makassar, di mana KONI Makassar buka pendaftaran bakal calon ketua. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Makassar membuka penjaringan bakal calon atau balon ketua periode 2022 sampai dengan 2026. Nah, pendaftaran balon ketua KONI Makassar dibuka hari ini, Senin 10 Januari 2022, hingga Rabu 13 Januari 2022. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Tim Penyaringan Mangkana saat ditemui di kantor KONI Makassar, tepatnya di Jalan Kerung-Kerung pada Senin 10 Januari 2022. Hari ini dibuka pendaftaran 10 sampai 13 Januari 2022 katanya. Untuk itu kita akan mendengarkan langsung laporan dari rekan Kaswadi Anwar. Halo, selamat siang rekan Kaswadi. Selamat siang rekan Kinan. Baik, bisa Anda jelaskan sudah berapa bakal calon ketua yang mendaftar? Ya, kita ketahui bersama bahwa KONI Makassar telah membuka pendaftaran bakal calon ketua KONI Makassar periode 2022-2026 pada Senin 10 Januari 2022 hingga pada Rabu 13 Januari 2022. Mereka melakukan membuka pendaftaran bakal calon ketua KONI ini dalam rangka pemilihan ketua KONI nantinya yang akan dilaksanakan pada musyawarah olahraga kota yang akan berlangsung pada 21 dan 22 Januari 2022. Hingga hari ini masih hanya satu orang yang mendaftar, yakni Ahmad Susanto. Ahmad Susanto sendiri merupakan ketua dari AFP Sulsel, Asosiasi Futsal Sulawesi Selatan, dan sekarang ini menjabat juga sebagai pelaksana tugas dari Askot PSSI Kota Makassar. Kemarin ia mendaftar sekaligus mengembalikan formulir bersama dengan 36 cabang olahraga yang mendukung dia sebagai bakal calon ketua KONI Kota Makassar pada periode mendatang. Sekian rekan Kinan. Ya, setelah pendaftaran, apa tahapan selanjutnya rekan Kaswadi? Ya, setelah dilakukan tahapan pendaftaran pada 10 dan 3 hingga 13 Januari mendatang akan dilakukan proses verifikasi terhadap berkas bakal calon ketua KONI Makassar periode 2022-2026 pada tanggal 14 Februari. Selanjutnya itu akan dilakukan masa sangga pada tanggal 17 hingga 18, kemudian dilaksanakan musyawarah kota pada 21 hingga 22 Januari mendatang. Ya, sekian rekan Kina. Ya, bagaimana jika hanya ada satu calon yang mendaftar? Bagaimana ke depannya, rekan Kaswadi? Ya, untuk sekarang sebenarnya sudah bisa dipastikan hanya satu calon yang akan mengikuti pemilihan Ketua KONI Makassar periode 2022-2026 lantaran dukungan yang diperoleh oleh Ahmad Susanto sebagai bakal calon ketua mendapatkan dukungan 36 cabang olahraga dari 39 cabang olahraga yang ada di Kota Makassar. Sementara dalam syarat untuk mendaftar sebagai bakal calon ketua itu harus minimal 12 cabang olahraga yang harus diperoleh dukungannya. Ini berarti hanya tersisa 3 cabur lagi yang tersisa belum mendapat dukungan, dan ini tidak mungkin lagi ada calon lain. Untuk kedepannya dari Sekretaris Penyaringan Pak Munir Mangkana mengatakan mereka akan melakukan terlebih dahulu verifikasi jika memang sesuai persyaratan dan prosedur yang dilakukan, maka nama dari Ahmad Susanto ini akan dibawa ke musyawarah olahraga kota yang akan berlangsung pada 21 hingga 22 Januari 2022 mendatang. Namun untuk kepastian akan dipilihnya oleh
voters nantinya itu akan dikembalikan pada musyawarah olahraga kota KONI Makassar. Sekian rekan Kinya. Ya, baik. Terima kasih rekan Kaswadi Anwar untuk laporan Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Sekretaris Tim Penyaringan Bapak Munir Mangkana. Berikut liputannya. Jadi mulai hari ini kita sudah membuka pendaftaran mulai dari tanggal 10 Januari 2022 hingga sampai tanggal 13 Januari 2022. Masa akhir dari pendaftaran. Setelah itu kita akan melakukan verifikasi berkas dan melakukan mengumumkan kepada masyarakat bahwa inilah calon ketua KONI yang mendaftar. Setelah itu ada masa sanggah dan kami akan mengumumkan kembali calon ketua KONI yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang dikeluarkan oleh tim penjaringan dan penyaringan. Untuk syarat-syarat yang untuk mendaftar sebagai calon ketua KONI ini apa saja, Pak? Syarat. Jadi persyaratan sebagai calon ketua umum KONI yang pertama itu membawa dukungan cabang olahraga sebanyak minimal 12 ya. Minimal 12 cabur dan pernah menjadi pengurus KONI Kota Makassar atau sedang menjadi pengurus, itu juga dibuktikan dengan SK atau surat keputusan. Yang berikutnya adalah pernah atau sedang menjabat ketua cabang olahraga atau sekretaris atau bendahara di salah satu cabang olahraga, dibuktikan dengan surat keputusan satu tingkat di atasnya. Yang terakhir bukti vaksin. Karena ini masa pandemi ya, jadi kita juga meminta bukti vaksin agar calon ketua KONI sudah melaksanakan vaksin dan melaksanakan perintah dari pemerintah, itu melaksanakan perintah. Kalau untuk ini Pak, apa sudah ada calon yang mendaftar sampai hari ini? Hari ini tanggal 10 Januari sudah ada salah satu LO calon yang mendaftar. Itu tadi dari cabang olahraga tinju Pak Tawing, itu sebagai LO salah satu calon ketua umum yang itu melaksanakan perintah. Kalau untuk ini Pak, apa sudah ada calon yang mendaftar sampai hari ini? Hari ini tanggal. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Sekretaris Tim Penyaringan Bapak Munir Mangkana. Dan terima kasih rekan Kaswadi Anwar langsung dari Kota Makassar untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya. Ditemukan tanda kekerasan pada tubuh kakak AP yang meninggal diduga korban pesugihan di Kabupaten Goa. Seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di
di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Goa di mana ditemukan tanda kekerasan pada tubuh KKAP yang meninggal diduga korban pesugihan di Kabupaten Goa. Berdasarkan hasil autopsi terhadap korban dugaan pesugihan dan Disa Putra alias DS 22 tahun, dinyatakan ada tanda-tanda kekerasan. Dan Disa Putra adalah kakak bocah berinisial AP, 6 tahun. Keduanya diduga kuat merupakan korban pesugihan oleh kedua orang tuanya, paman dan kakeknya. Dan Disa Putra meninggal sehari sebelum adiknya berinisial AP hendak dicongkel batu matanya. Kasat Reskrim Polres Goa AKP Bobi Rahman mengatakan kasus terhadap korban Dandi sementara dalam proses. Kasus meninggalnya Dandi ini telah masuk pada tahapan sidik. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Sayyid Sulfadle. Halo, selamat siang rekan Sayyid. Siang. Ya, boleh Anda jelaskan bagaimana awal mula kasus dugaan pembunuhan ini bisa terungkap? Diketahui kasus ini terungkap setelah adik dari Dandi atau yang berinisial AP itu hendak dicongkel matanya. Terus terungkapnya kasus kematian Dandi yang diduga dibunuh ini menjadi korban pembunuhan karena penyebab kematiannya dianggap janggal. Seperti dari beberapa saksi mata yang berada di tempat kejadian perkara atau TKP itu mengaku bahwa ada tanda-tanda kekerasan, sehingga polisi setelah menyelidiki kasus adiknya sendiri, kemudian Polres Goa juga menyelidiki kasus meninggalnya kematian Dandi Saputra, di mana kasus tersebut terungkap setelah
beberapa kejanggalan terhadap kematiannya. Begitu pula dengan diketahui juga bahwa kematian Dandi ini terjadi sehari pasca terjadinya kasus hendak pencongkelan mata terhadap korban adik Dandi sendiri yang berinisial AP, yang diduga keduanya kuat merupakan korban pesugihan gitu. Ya, baik. Sudah sampai mana tahapan proses hukumnya dan berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka? Menurut Kasat Reskrim Polres Goa AKP Bobi Rahman, dia mengatakan bahwa kasus untuk Dandi sendiri itu sudah tahap sidik dan pihaknya telah menetapkan 3 tersangka, dan kasus 3 tersangka ini mereka yakni adalah kedua orang tua, bapak ibu dan kakek korban sendiri. Begitu, Kenan. Ya, baik. Apa hasil autopsi sampai sejauh ini, rekan Said? Diketahui sebelumnya autopsi dilakukan pada bulan September atau bulan 9 2020 lalu, di mana setelah 2-3 bulan ini, beberapa bulan ini, akhirnya polisi membeberkan hasil autopsi terhadap korban sendiri. Menurut Kasat Reskrim, hasilnya benar ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Begitu kan? Ya, baik rekan Said Sulfadli untuk informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Kasat Reskrim Polres Kabupaten Goa AKP Bobi Rahman. Berikut liputannya. Yang kan kakaknya itu kan beda perkara ya? Ya, itu juga proses sidik. Tapi itu berjalannya kita dahulukan dulu yang congkel mata. Jadi itu sudah proses sidik juga dan sudah ditetapkan tersangka untuk 3 orang. Kalau 3 orang itu siapa-siapa saja? Ibu, bapak, dan kakek. Kakek yang jadi tersangka itu. Ya. Itu berarti beda perkara sama si adiknya itu. Ya. Untuk hasil autopsinya bagaimana? Apakah memang ada tanda-tanda kekerasan? Ada itu tanda-tanda. Ada tanda kekerasan. Sejauh mana penyelidikannya, Pak? Tersangka untuk 3 orang. Kalau 3 orang itu siapa-siapa saja? Ibu, bapak, dan kakek yang jadi tersangka itu. Ya. Itu berarti beda perkara sama si adiknya itu. Ya. Untuk hasil autopsinya bagaimana? Apakah memang ada tanda-tanda kekerasan? Ada itu tanda-tanda. Ada tanda kekerasan. Sejauh mana penyelidikannya, Pak? Untuk kita? Sudah sidik. Hasil wawancara bersama dengan Kasat Reskrim Polres Kabupaten Goa AKP Bobi Rahman, dan terima kasih rekan Said Sulfadli langsung dari Kabupaten Goa untuk laporan Anda, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, jangan kemana-mana, seusai jeda berikut kita akan kembali dengan informasi selanjutnya. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Ya, baik, terima kasih Tribuners. Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja masih bersama saya, Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Pinrang, di mana Bupati Pinrang sidak sekolah cek penerapan protokol kesehatan. Bupati Pinrang Irwan Hamid melakukan inspeksi mendadak di beberapa sekolah Selasa 11 Januari 2022. Hal ini dilakukan di masa awal pemberlakuan proses pembelajaran tatap muka. Irwan berpesan kepada para siswa dan tenaga pengajar untuk terus memberlakukan protokol kesehatan demi pencegahan penularan COVID-19 di masa pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini. Ia menegaskan agar pihak sekolah menyediakan sarana cuci tangan dan menyediakan masker bagi siswa. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan Nining Anggraini. Halo, selamat siang rekan Nining. Ya, selamat siang rekan Kinan. Baik, bisa Anda jelaskan dalam rangka apa Bupati Pinrang sidak sekolah? Ya, baik. Jadi hari ini Bupati Pinrang Irwan Hamid melakukan inspeksi mendadak di beberapa sekolah. Dalam hal ini dilakukan di masa awal pemberlakuan proses pembelajaran tatap muka tahun 2022. Di mana inspeksi mendadak sekolah ini diberlakukan untuk melihat apakah siswa dan tenaga pengajar di sekolah menerapkan protokol kesehatan, mengingat saat ini Kabupaten Pinrang berada di level 2 penyebaran COVID-19. Seperti itu rekan Kinan. Sekolah apa saja yang disidak rekan Nini? Ya, baik. Jadi sekolah yang disidak yakni dari mulai jenjang sekolah dasar, SMP, dan SMA. Di antaranya itu SMA 1 Pinrang, SMP 2 Pinrang, dan SD yang berada di daerah Rubae. Ya, imbauan Bupati Pinrang ke pihak sekolah dan siswa seperti apa? Baik, jadi pada saat melakukan inspeksi mendadak ini, Bupati Pinrang Irwan Hamid menegaskan bahwasannya pada saat siswa datang ke sekolah itu wajib mengenakan masker, serta saat masuk di kelas itu harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian baru bisa dilakukan proses belajar mengajar. Nah, Irwan Hamid juga mengimbau kepada tenaga pengajar agar terlebih dahulu meminta persetujuan orang tua siswa sebelum masuk melakukan pembelajaran ini. Kemudian ia juga mengimbau kepada pihak sekolah agar menyediakan masker serta alat cuci tangan di setiap kelas. Seperti itu rekan Kinan. Ya, baik rekan Nining, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Kabupaten Pinrang dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.